Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Structure. Dalam video ini kami akan membahas materi tentang conditional sentence. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, saya mau nanya dulu nih. Pernah gak sih kamu berandai-andai, misalnya menginginkan sesuatu atau pergi ke suatu tempat yang udah lama kamu impikan, atau mungkin ngehalu tentang sesuatu yang mustahil untuk dimiliki, atau menyesali sesuatu? Contoh, seandainya saya punya uang 1 miliar, saya akan pindah ke Korea dan saya akan beli rumah di dekat studio SM. Atau seperti ini, seandainya dulu saya gak marah, mungkin kita masih berteman. Sebagai manusia, at least pasti kita pernah berandai-andai dan menyesal. Ternyata fenomena itu masuk dalam materi conditional sentence dalam pelajaran bahasa Inggris yang sudah kita pelajari di kelas 12, dan kini kita pelajari lagi di mata kuliah Structure. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Sebelum masuk ke materi ini, kita harus paham dulu apa itu conditional sentence. Jadi conditional sentence adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi seperti yang diharapkan. Conditional sentence ini terdiri daripada 2 clause, yakni main clause, yaitu induk kalimat, dan if clause. Letak main clause ini bisa di depan maupun di belakang if clause. Sebenarnya letak ini tidak mempengaruhi arti. Setelah teman-teman mengerti tentang pengertian conditional sentence, teman-teman juga harus tahu apa saja fungsi conditional sentence. Nah, conditional sentence sendiri memiliki 3 fungsi. Yang pertama, untuk mengandaikan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk mengandaikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi sekarang. Dan yang ketiga, untuk mengandaikan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Jenis-jenis conditional sentence ada 5. Yang pertama, zero conditionals. Yang kedua, first conditionals. Yang ketiga, second conditionals. Yang keempat, third conditionals. Yang kelima, mixed conditionals. 1. Zero conditionals menjelaskan tentang fakta yang tidak bisa dipungkiri. Yang kedua, first conditionals digunakan untuk menjelaskan kondisi yang mungkin terjadi. Yang ketiga, second conditionals digunakan untuk menjelaskan kondisi yang sepertinya tidak memungkinkan terjadi untuk saat ini. Yang keempat, third conditionals, yaitu menjelaskan tentang kondisi di masa lalu yang gak bisa diubah. Yang kelima, mixed conditionals, itu adalah gabungan dari second conditionals dan third conditionals. Hello everyone, saya akan menjelaskan jenis tipe yang pertama, yaitu zero conditional. Zero conditional ini digunakan untuk menjelaskan kondisi yang berupa fakta yang tidak dipungkiri kebenarannya. Selain itu, conditional jenis ini digunakan untuk menyatakan aturan, instruksi, kebiasaan, maupun permintaan. Contoh kalimatnya yaitu, if public transportation is efficient, people stop using their cars. Yang artinya, jika transportasi umum efisien, orang-orang berhenti menggunakan mobil mereka. Struktur yang digunakan dalam kalimat jenis ini adalah if or when plus if clause, subject plus verb s or es plus the rest of the sentence, comma, result tense, subject plus verb 1 plus the rest of the sentence. Dari kalimat yang saya sebutkan tadi, apabila dibalik, apakah bisa? Jawabannya adalah bisa, yakni dengan menggunakan struktur kalimat sebagai berikut. Result clause, subject plus verb s or es, the rest of the sentence plus if
or when plus if clause. Jadi kalimatnya berubah menjadi people stop using their cars if public transportation is efficient. Dengan catatan, apabila if terletak di bagian depan, maka penulisannya jangan lupa menggunakan tanda koma untuk memisahkan antara if clause dan result clause. Tetapi apabila if terletak di bagian tengah, tanda koma tidak perlu. First conditional. Selanjutnya, dalam materi conditional sentence, first conditional digunakan untuk menunjukkan kondisi yang mungkin akan terjadi. Jenis ini juga bisa digunakan untuk menyatakan penawaran, rencana, dan permintaan. First conditional menunjukkan bahwa suatu kemungkinan akan terwujud, meskipun belum tentu 100% terjadi. Misalnya, if we study hard, we'll pass UTBK. Lalu, rumus atau struktur kalimat yang bisa digunakan dalam jenis ini adalah pertama, if, lalu if clause, lalu the rest of the sentence, atau result clause, lalu if clause. Lalu contohnya, if I miss the bus, I'll take a taxi. Yang artinya, jika saya ketinggalan bus, saya akan naik taksi. Lalu contoh yang kedua, we'll go to park if the weather is good tomorrow. Kita akan pergi ke taman jika cuacanya bagus. Second conditional. Dalam materi conditional and wishes atau materi if clause, jenis ini digunakan untuk mengandaikan kondisi yang kayaknya nggak mungkin terjadi untuk saat ini, alias biasa disebut berkhayal. Second conditional juga bisa digunakan untuk memberikan saran dan menyatakan keinginan pada suatu hal. Rumus atau struktur yang digunakan dalam jenis ini ialah if plus if clause, subject plus verb to plus the rest of the sentence, result clause, word plus verb 1, atau result clause, word plus verb 1 plus if clause, subject plus verb 2 plus the rest of the sentence. Contoh yang pertama, if I were rich, I would travel around the world. Jika saya kaya, saya akan berkeliling dunia. Yang kedua, I would be very happy if I married Lee Min Ho. Saya akan sangat senang jika saya menikah dengan Lee Min Ho. Coba perhatikan contoh yang pertama, teman-teman sadar gak kenapa setelah I yang dipakai justru were, bukan malah was? Jadi sebenarnya teman-teman bisa menggunakan keduanya setelah teman-teman memperhatikan dua poin berikut ini. Yang pertama, was biasanya digunakan dalam konteks informal, sementara were digunakan dalam konteks formal yang memang lebih umum dipakai terutama pada teks tertulis. Jadi teman-teman bisa menggunakan were. Yang kedua, was bisa menjadi were, biasanya menunjukkan sebuah khayalan yang kayaknya nggak mungkin terjadi, seperti contoh yang kedua. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi conditional sentence type 3. Dalam materi conditional sentence, jenis ini digunakan untuk mengungkapkan atau menyampaikan penyesalan yang terjadi atau komplain yang terjadi di masa lampau. Struktur kalimatnya yang menggunakan if plus if clause, yakni subject plus had plus verb 3, lalu result clause yakni would have plus verb 3, atau bisa juga menggunakan result clause yakni would have plus verb 3, lalu if plus if clause yakni subject plus had plus verb 3. Contoh kalimatnya sendiri yakni if she had enough money, she would travel around the country. Jika dia memiliki uang yang cukup, dia akan bepergian ke seluruh negeri. Lalu contoh selanjutnya, I would have forgiven him if he had explained it to me. Saya akan memaafkannya jika dia menjelaskannya kepada saya.
Selanjutnya ada materi keempat, yakni mixed conditional. Dalam mixed conditional itu, situasi sekarang bisa terjadi kalau ada situasi sebelumnya, dan sebaliknya situasi sebelumnya bisa terjadi kalau ada situasi sekarang. Kita flashback dikit ke materi sebelumnya. Yang second conditional itu kan menjelaskan tentang kondisi yang nggak mungkin terjadi di masa sekarang atau ngehalu. Lalu di third conditional itu menjelaskan tentang kondisi di masa lalu yang nggak bisa dikembaliin ke masa sekarang alias penyesalan. Nah, mixed conditional itu gabungan dari keduanya. Nah, gampangnya mixed conditional adalah kondisi yang masih terjadi di masa sekarang menghasilkan kejadian di masa lalu, atau bisa juga kondisi yang terjadi di masa lalu menghasilkan kondisi di masa sekarang. Contohnya, I would have passed the interview if my English be better. Artinya saya akan lulus wawancara jika bahasa Inggris saya lebih baik. Nah, dalam mixed conditional ini ada 4 rumus yang harus dipahami. Yang pertama, present result, terus past condition. Nah, yang kedua ada past conditional dulu, baru present result. Terus rumus ketiga ada past result, baru present conditional. Yang terakhir ada present conditional, kemudian past result. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang disampaikan oleh para pemateri. Conditional sentence yaitu kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi sesuai yang diharapkan. Conditional sentence memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, untuk mengandaikan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang atau yang diharapkan. Dan yang kedua, untuk mengandaikan sesuatu yang mungkin terjadi sekarang atau penyesalan. Dan yang terakhir, untuk mengandaikan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu atau penyesalan. Conditional sentence sendiri memiliki 5 macam atau 5 ciri. Yang pertama, zero conditional. Menjelaskan tentang fakta yang tidak bisa dipungkiri. Dan yang kedua, first conditional, digunakan untuk kondisi yang mungkin terjadi. Yang ketiga, second conditional, digunakan untuk menjelaskan kondisi yang seperti tidak mungkin terjadi untuk saat ini. Yang keempat, third conditional, digunakan untuk menjelaskan kondisi di masa lalu yang bisa diubah. Lalu yang terakhir, mixed conditional, gabungan dari second conditional dan third conditional. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.